dipotong. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, jadi WordPress itu apa sih? WordPress itu adalah ya alat untuk kita ngedesain website ya teman-teman, atau membuat website lah gitu ya. Jadi apa namanya, WordPress itu udah gampang banget kita ya. Kalau misalnya kita mau bikin halaman baru, tinggal kita ke halaman page gitu ya. Kalau kita pengen atur tampilannya, itu kita bisa atur di bagian appearance gitu ya. Jadi mungkin saya rasa generasinya Kak Yeni ya, generasinya Kak Jaka masih kebagian ya handphone mungkin Nokia kali ya. Nokia yang warna itu ya. Oke. Handphone Nokia warna itu kan kita bisa atur temanya, betul gak? Themesnya. Ya, kalau handphone dulu tuh bisa diatur themesnya. Kalau Android saya rasa orang-orang jarang yang ngatur themes ya. Oke. Jadi di WordPress itu sebetulnya apa sih? WordPress itu adalah sebenarnya themesnya gitu ya. Jadi themes dari suatu website atau template dari suatu website. Nah, kita tinggal atur tuh ada berapa halaman, desainnya kayak gimana gitu ya. Jadi udah gampang banget ya, klik-klik jadi gitu ya. Oke. Nah, untuk ngatur halaman, jumlah halaman atau ada halaman apa aja, kita masuk ke menu page ya. Kalau untuk ngupload gambar, masukin gambar ke WordPress-nya pakai menu apa? Media. Media. Ya. Kalau ngatur penampilannya ada di appearance ya gitu. Jadi appearance itu kan penampilan ya. Kalau misalnya kita mau install alat bantu ya, pakai apa namanya? Plugins ya. Oke. Okay? Nah, sekarang karena kita pengen nambahin halaman baru ya, kita masuk ke menu page ya. Gitu. Jadi langsung aja kita klik ke bagian page. Nah, di sini kan tadi kita cuma punya sampel page ya. Kita pengen bikin satu halaman yang benar-benar buat buat websitenya kita gitu ya. Oke, buat landing page kita. Jadi langsung aja kita klik yang tambah halaman baru ya. Kita mau bikin satu halaman baru ya. Page, kemudian langsung aja kita ke add new page. Sudah? Nah, kalau sudah nanti dia akan seperti ini. Sudah Kak Jaka? Udah ya, oke. Kalau udah ya, ini sebetulnya WordPress yang sekarang itu memang dia sistem desainnya udah lebih gampang ya, WordPress originalnya gitu ya. Cuman memang kita nggak mau pakai yang WordPress original karena ini masih tetap agak ribet lah gitu ya. Oke, jadi ini kita silang ya. Nah, di sini ya, karena kita bikin halaman baru, maka setiap halaman itu harus ada title-nya namanya gitu ya. Oke. Nah, biasanya untuk title-nya itu orang-orang kasih nama itu homepage atau about us ya, atau gallery gitu-gitu ya. Ini dikasih nama di sini di title-nya gitu ya. Nah, sekarang kita mau pengen bikin website seperti apa sih ya? Ini saya mungkin kasih bocoran. Tadi saya udah kasih bocoran ya. Gitu. Jadi website kita itu dari atas sampai ke bawah itu nggak ada halaman, nggak ada apa ya. Jadi cuman produk kita dari atas sampai ke bawah itu gimana caranya kita meyakinkan orang untuk beli produk kita. Gitu ya, namanya adalah landing page gitu. Nah, jadi di sini mungkin kita kasih title-nya itu sesuai dengan nama produknya kita atau sesuai dengan kata kunci dari produknya kita gitu ya. Silakan. Kalau saya di sini ya contoh aja gitu ya, saya pengen jualan setrika gitu atau AC portable deh ya. Saya mau jualan AC portable deh. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya langsung aja kasih title-nya itu adalah AC mini portable gitu ya. Nah, sekarang produk teman-teman apa? Silahkan ditulis di sini. Jasa apa atau apa kayak gitu ya nama produknya gitu. Plastik apa gitu. Kalau sudah kasih nama, langsung aja kita klik publish di atas kanan. Beneran mau publish? Ya, jadi publish itu klik 2 kali ya. Publish gitu. Sudah? Sudah. Ya. Nah, kalau sudah, ya berarti sekarang kita sudah punya satu halaman yang siap untuk kita edit gitu loh, ya. Oke. Nah, cuman gini ya, kita kan udah bikin halaman baru nih. Ya, ini kalau kita refresh gitu ya. Nah, ini nggak ada perubahan nih, dia cuman ada menu doang nih, ya nambah menu baru satu nih. Ya. Oke. Nah, kita pengen sebetulnya waktu kita masuk ke website kita ya itu langsung masuk ke halaman ini gitu loh ya. Nah, berarti kita masih setting sedikit ya. Oke.
Nah, di sini kita akan setting yang namanya adalah tema atau template-nya. Gitu ya, oke. Appearance-nya kita mau setting. Nah, kalau sudah, ya ini karena halaman udah jadi, kita mau kembali ke menu utama. Untuk balik ke menu utama itu gampang banget ya. Langsung aja klik logo WordPress di atas kiri. Ini, klik logo WordPress ini nih. Ya, dia akan kembali ke menu utama. Oke? Nah, sekarang ya kita mau ngapain? Sekarang kita mau pasang tema di website kita. Oke? Langsung aja kita ke bagian appearance. Ya, appearance, kemudian kita ke bagian tema, themes. Ya, appearance, themes. Udah? Kak Jaka aman? Oke ya. Nah, kalau udah ya, nah di sini kita mau tambahin temanya dulu nih ya. Oke? Tema tuh apa sih? Tema itu sebetulnya bahasa kasarnya itu adalah kerangka ya, teman-teman ya. Kerangka untuk menjadi basis desain website kita gitu ya. Jadi sebetulnya di WordPress ini teman-teman langsung aja ya klik yang add new theme ya, add new themes. Oke. Nah, sebetulnya di WordPress itu sudah banyak banget kerangka-kerangka yang disediakan oleh orang, entah dikit buat kita bikin blog, entah buat kita bikin online shop ya, atau e-commerce gitu ya. Itu udah banyak banget ya, listingan properti juga segala macam ada di sini ya. Oke. Nah, beda tema, beda kerangka, dan beda supportnya gitu ya. Oke. Nah, di sini ya teman-teman ya, mungkin kita akan install satu tema ya, yaitu namanya adalah tema Astra. Yuk kita cari di sini Astra yuk. Ya, pertanyaan adalah kenapa sih mesti pilih tema Astra gitu loh ya. Oke, ya, nah tadi saya bilang tema itu akan menentukan kerangka kita bisa ngapain di website ini gitu loh. Beda tema, beda kerangka, ya beda hal yang bisa kita lakukan. Nah, sejauh ini ya yang paling ramah pemula dan yang paling bisa ngapa-ngapain aja lengkap itu temanya pakai tema Astra. Ya, dulu pakai Ocean WP, cuman Ocean WP itu settingnya agak ribet. Gak semudah Astra ya. Sampai saat ini dari 2 tahun yang lalu saya pakai basis desain itu pakai Astra. Ya, karena kenapa? Karena gampang banget, cepet kerjaan ini itu. Oke. Nah, di sini ketemu ya Astra yang ini ya. Nah, kalau sudah ya, kita ngapain? Tema itu harus diinstal, teman-teman ya. Jadi kita klik install yuk. Astra install ya. Nah, waktu kita klik install, apa yang terjadi ya? Tema itu akan di-download dari cloud gitu, dari awan ya, di-download ke dalam WordPress kita. Gitu. Ya, apakah langsung terpasang? Enggak. Ya, ini kalau mau dipasang itu setelah diinstal harus kita klik activate untuk diaktifkan di website kita. Sudah activate teman-teman? Kajak. Udah ya? Masih. Oh, masih itu. Oke. Kalau dia bilang ya. Oh, udah. Oke ya. Activate langsung ya? Ya, langsung activate. Oke, kalau sudah, nah sekarang kalau teman-teman lihat, ya ini tampilan website saya. Kalau saya refresh, nah dia berubah, betul gak? Kenapa berubah? Karena dia mengikuti temanya, ya. Oke. Nah sekarang karena saya pengen desain website saya itu full menggunakan, nanti ya kita akan ada alat bantu namanya Elementor, ya. Elementor itu jadi kita nanti desain website itu gampang ya, klik jadi, ya. Oke. Karena saya pengen website itu full pakai Elementor, ya maka saya akan buang sisi atas dan sisi bawah website ini. Ya, atas itu namanya header ya, di bawahnya itu adalah footer. Saya akan hide dia gitu, atau saya akan buang. Biar apa? Biar desainnya itu full pakai ini punya ya, pakai Elementor punya gitu ya. Oke. Nah, ini makanya kita mau siapin dulu. Nah, untuk temanya yuk sama-sama kita klik customize yuk teman-teman. Ya, untuk tema yang sudah kita install, kita mau custom dulu nih. Nah, jadi ketika kita klik customize tema, maka kita sedang ngedit nih, ya tampilannya tuh apa yang mau ditampilkan di website kita gitu ya.
Nah, enaknya si WordPress ya, WordPress itu WSIWYG ya, what you see is what you get. Ya. Jadi yang kita ngedit di sini itu langsung kelihatan dampaknya di websitenya kita gitu. Oke. Nah, sekarang tadi saya bilang ya, ini pertama-tama saya pengen ya begitu kita masuk ke halaman utamanya kita itu langsung halaman yang kita bikin ya, halaman yang kita bikin tadi gitu ya. Oke. Maka di sini teman-teman kita mau atur yang namanya adalah homepage-nya dulu ya. Oke, jadi kita ke kiri ini ya, kita scroll ke paling bawah ya. Kita bilang ke temanya, tema kamu tampilin dong ya, halaman depannya itu adalah langsung halaman yang tadi kita bikin barusan. Oke. Di sebelah kiri cari homepage setting, dia ada di bawah. Ketemu? Ya, kalau ketemu diklik. Nah, di sini ya ada dua pilihan ya, your latest post atau static page gitu. Jadi di halaman utamanya kita mau nampilin apa sih? Apakah postingan kita atau halamannya statis itu aja ya. Jadi kenapa sih ada dua opsi ini? Karena sejatinya WordPress itu adalah tadi untuk alat blog ya, alat kita bikin blog. Kalau orang ngeblog kan biasanya dia pengen nampilin postingan terbaru gitu ya. Nah, karena kita pengen jadiin si WordPress ini sebagai website, jadi kita harus ganti dia jadi static page gitu ya. Nah, yuk kita pilih static page, jadi halamannya statis itu aja ya. Sekarang yang kita mau ganti, yang kita mau tampilkan itu adalah homepage teman-teman, bukan post page ya. Kalau post page itu adalah halaman postingan ya. Nah, kita mau pilih homepage. Nah, homepage-nya mana? Homepage-nya adalah halaman yang tadi kita bikin. Kurang lebih seperti itu. Sudah? Ya, jadi pilih static page, homepage-nya kita pilih halaman yang tadi itu, yang tadi kita bikin. Sudah? Kak Jaka aman? Aman. Oke ya, kalau udah langsung aja kita publish. Di atas kiri itu ada tombol publish, kita publish. Apa sih publish itu? Ya, publish itu langsung kita publikasikan. Ya, kalau orang bilang publish itu sama kayak save ya, sebetulnya enggak juga. Ya, publish itu berarti kita langsung publikasikan perubahannya. Gitu. Ya, cuman memang ya biasanya kalau udah ubah apa ya dipublish gitu biar kesimpan gitu ya. Oke? Nah, kalau sudah ya, kalau saya refresh halaman saya, nah udah berubah tuh ya. Berarti begitu di loading ya, begitu begitu orang masuk ke website kita langsung disambut oleh halaman yang tadi tuh, yang tadi kita bikin gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ya, sekarang kita mau hapus atau bukan hapus ya, mau umpetin yang header dan footernya ya. Gimana caranya? Ya. Nah, kalau pakai Astra itu gampang banget, teman-teman ya. Yuk, mouse-nya kita arahin ke atas ya, di sini ada tombol pensil ya. Langsung aja kita klik tombol pensil ini untuk apa? Untuk kita masuk ke editor primary header-nya. Sudah? Klik tombol pensil di sini, nanti dia masuk ke menu primary header. Udah ya? Kak Jaka udah? Udah. Oke. Kalau sudah ya, nah ini headernya pengen kita umpetin. Caranya apa? Caranya adalah kita matiin visibility-nya. Ya. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya, ini kok tombolnya ada 3 sih? Ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, WordPress itu kita sebetulnya kerjainnya 3 kali. Ya, yang pertama itulah kita kerja untuk tampilan desktopnya. Kemudian kita kerja untuk tampilan tabletnya, dan kita kerja untuk tampilan mobile-nya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sisi kiri bawah itu ada pilihan tuh, kita mau ngerjain tampilan apa gitu ya. Dan kalau kita lagi kerjain tampilan tampilan desktop ya, tampilan mobile itu nggak ngikut gitu loh. Jadi kita mesti kerja 3 kali ya. Oke. Nah, makanya ini tombolnya 3-3-nya diklik ya. Jadi visibility-nya itu mati 3-3-nya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah jangan lupa di publish. Setiap ada perubahan langsung dipublish gitu Mas Ya, kalau bisa setiap ada perubahan publish ya.
Nah sekarang kalau kita lihat ya di website kita, ya ini kalau saya refresh nih, ini atasnya udah hilang nih tuh. Ya. Nah sekarang kita tinggal ngedit bagian footernya. Ya footer sama ya, kita ke sisi sini yang ada copyrightnya ini. Ya di sini ada pensil juga. Ada. Ya diklik aja. Ya diklik aja. Kemudian ya sama tuh, kita scroll ke bawah, di situ ada visibility, matiin aja. Nah udah sih selesai ya. Oke kalau udah kita publish ya. Nah ini saya refresh lagi, ini udah kosong tuh ya, tinggal sisa tulisan AC Mini Portable gitu ya. Oke. Nah kalau sudah ya berarti di sini ya website kita tuh sudah siap untuk kita edit lah gitu teman-teman ya. Oke. Nah udah kosong gitu, jadi udah blank, jadi benar-benar full ya, jadi kanvas kosong untuk kita edit. Ya kalau udah ya di sini di atas kiri itu kita klik tanda silang yuk teman-teman. Udah dipublish kan semuanya? Ya udah dipublish. Kalau udah klik tombol silang di atas kiri itu untuk kita keluar ke menu utama. Oke sudah. Nah kalau sudah ya, nah sekarang kita akan install satu plugin ya teman-teman ya untuk kita ngedesain ya. Tadi saya bilang pluginnya itu namanya adalah Elementor ya. Jadi di sini langsung aja kita ke bagian plugin, add new ya, plugins, add new plugin ya. Kemudian di sini kita cari plugin yang namanya adalah Elementor ya. Kenapa sih pakai Elementor? Karena Elementor itu sangat amat ramah pemula ya, dan rata-rata orang yang pakai WordPress sekarang pakai Elementor kok desainnya gitu ya. Oke. Elementor udah ketemu. Nah ini ya, Elementor Website Builder namanya. Ya kalau udah langsung aja kita klik install. Ya, setelah klik install nanti activate. Ya kalau sudah di activate. Sudah ya teman-teman ya? Install. Ya, install terus activate. Lama. Ya, lama, agak lama. Nah, kalau sudah ya, nah jadi gini ya, ini saya kasih tips dulu nih. Kalau kita mau install plugin di WordPress itu tolong installnya satu per satu. Ya, jangan mentang-mentang kita udah tahu oh mau install plugin apa langsung install gitu ya. Kenapa? Karena gini, kita nggak tahu nih di perusahaan hosting situ tuh ya, kita pas lagi dapat server yang seperti apa kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kalau kita install kebanyakan WordPress-nya jadi crash ya. WordPress-nya crash, udah tuh kita mesti desain lagi dari awal teman-teman ya. Syukur-syukur kita punya backup. Kalau nggak ada backup ya udah habis kita ya. Nah makanya kalau misalnya kita mau install plugin ya, kalau kita udah tahu mau install apa, tolong diinstal satu persatu. Oke? Kak Caka udah? Oke ya, kalau udah, nah sekarang kita ke plugin lagi, kita add new plugin lagi ya, kita mau install satu plugin lagi ya. Nah di sini di kolom pencariannya tulis starter seperti ini, starter templates ya. Ini kita mau install yang ini nih, starter templates, install. Kalau sudah sama ya, activate. Kalau udah nanti dia muncul seperti ini, betul?
install. Udah ya? Udah. Oke. Udah activate? Udah. Oke ya, nanti udah kayak gini ya tampilannya ya. Udah. Oke ya, kalau udah di sini langsung aja kita klik yang exit to dashboard tuh yang di bawah tuh. Ya, di bawahnya exit to dashboard. Karena kenapa? Karena kita belum mau setting apa-apa dulu di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah ya berarti di sini posisinya adalah kita sudah siap untuk mendesain ya, karena semua alat bantunya itu sudah kita pasang gitu ya. Oke. Nah, untuk ngedesain halaman gimana caranya sih ya? Oke. Nah, untuk ngedesain halaman karena kita pengen ngedit halaman, jadi kita masuk ke menu apa? Yes. Page, betul ya, pages. Kemudian kita ke bagian all page ya teman-teman ya. Page, all page ya. Kemudian nah, kita pilih dulu halaman yang mau kita edit ya, yaitu halaman yang tadi ya. Kemudian kita klik edit. Sudah? Udah ya? Nah, kalau sudah ya, di sini ya langsung aja kita klik yang edit with Elementor. Sudah? Coding. Oke. Oh, sudah. Udah ya, kalau udah dia masuknya ke sini ya. Nah, ini kita silang aja nggak apa-apa ya. Yuk kita klik silang. Nah, kalau sudah ya, ini saya kenalin dulu ya teman-teman ya. Mungkin boleh teman-teman lihat layar saya dulu aja, nggak apa-apa. Ya, ini saya kasih tahu dulu cara untuk ngedesain di Elementor ya. Nah, ini adalah tampilan dari Elementor ya. Sejatinya teman-teman harus pakai struktur ini ya, structure, terus di sini menu-menunya gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini ya, ngedesain di Elementor itu sebetulnya gampang ya. Karena kenapa? Karena kita seperti membuat oret-oret gitu ya. Kalau misalnya kita ngedesain sesuatu, pasti kan kita bikin kerangkanya dulu, betul gak? Oret-oretnya dulu nih. Oh, saya pengen bikin halaman website nih ya. Terus di website itu di atasnya saya mau ada gambar ya. Kemudian di bawahnya itu saya mau ada gambar plus ada tulisan gitu. Di sisi ininya ada tulisannya nih gitu ya. Kemudian di bawahnya ada mungkin fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4 gitu ya. Nah, ini kita bikin oret-oretnya dulu nih teman-teman ya. Sama di ini di di Elementor itu kita bikin oret-oretnya juga tuh ya. Nah, proses yang sedang saya lakukan ini namanya adalah proses prototyping gitu ya, atau wireframing ya. Jadi wireframing itu adalah kita bikin oret-oretnya dulu nih, biar kita tahu oh di sini tuh ada apa, berapa kolom ya, kemudian di sini isinya apa gitu. Contoh di sini oh saya mau ada gambar orangnya nih ya, kemudian nanti di sini ada tulisan apa gitu ya, kemudian di sini ada tombol gitu ya. Nah, di sini ada gambar lagi, kemudian di sini ada tulisan, di sini ada penjelasannya gitu ya. Kemudian di sini ini kolomnya dibagi dua nih ya. Di sini ada gambar lagi, gambar apa, terus ada keterangannya. Ya, ini adalah menjelaskan tentang kelebihan kita apa gitu ya. Nah, ini yang sedang saya lakukan itu bukan gambar komik. Memang walaupun sama seperti gambar komik gitu ya, teman-teman. Tapi ini namanya adalah wireframing gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih penting untuk kita lakukan wireframing dulu? Ya, yang pertama itu biar kita nggak bingung tuh ya waktu ngedesain, wah saya mesti masukin apa ya, gitu pusing. Ya, oke. Nah, dalam proses wireframing ini nanti kita akan kenal beberapa istilah ya. Yang pertama itu adalah namanya section, ya. Section, yang kedua itu kolom, teman-teman. Ya, oke. Nah, section itu baris ya. Ini baris pertama nih, oke. Sebetulnya nggak tahu nih proses si ini ya. Oh, dia udah pakai istilah kontainer ya. Jadi per tahun ini si si Elementor itu pakai istilah namanya adalah kontainer gitu ya. Oke nih ya, kamu kan di baris 1 nih ya, ini kan ada 3 baris berarti nih. Ini baris 1, ini baris 2,
ini baris 3 gitu kan. Oke. Nah, di baris 1 ini ada berapa kolom? Ya, berarti kan kita mau bikin satu kolom dong, betul nggak? Ya. Nah, ini berarti kita akan bikin kontainer berisi dengan satu kolom gitu ya. Nah, di baris kedua itu ada berapa kolom? Wah, Ada 2 ya. 2 kolom tuh ya. Oke, jadi apa namanya? Di sini kita akan bikin satu kontainer isinya adalah 2 kolom gitu ya. Sama nih di sini yang ketiga ya. Di sini kan ada 4 kolom nih. Ya berarti di baris 3 itu satu kontainer isinya 4 kolom. Ya, kolom seperti itu. Oke. Nah, ini ya kalau teman-teman lihat nantinya itu akan seperti ini wujudnya. Ya sebenarnya saya sedang orat-oret ini nih tuh. Ya. Jadi website kita ya di atas itu ya ini ada tulisan ya, kemudian di background itu ada videonya sebetulnya ya. Nah, kemudian di bawahnya itu kan di baris kedua itu kan 2 kolom, betul nggak? Kolom kiri itu gambar, kolom kanan itu tulisan. tulisan. Ya. Nah, di bawahnya itu sebenarnya ini saya bagi nih, tuh ada 3 kolom sebetulnya ya. Ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3 gitu ya. Oke. Nah, sekarang sebagai apa ya namanya? Sebagai tutorial dasarnya dulu nih ya. Nah, kita pengen coba bikin website 2 baris dulu ya. Baris atas itu kita sebut sebagai hero-nya atau pahlawan utamanya ya, hero ya. Jadi hero itu biasanya isinya adalah judul ya, dan di baris kedua itu adalah biasanya isinya why us atau about us gitu, atau kenapa sih mesti ambil kelas ini gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ya kita akan bikin orat-oretnya dulu ya di Elementor ya teman-teman ya. Oke. Nah, yuk sama-sama kita masuk ke menu Elementor ya. Nah, ini untuk lebih gampang struktur ini nih, ini kita tempel di layar kanan aja tuh biar gampang. Strukturnya itu ya kita drag ke kanan gitu biar nempel di sini dia. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, sekarang gini ya, kita akan bikin orat-oret. Teman-teman liatin saya dulu. Ya, oke? Nah, jadi di sini untuk kita bikin orat-oret kotaknya, ini kita klik tanda tambah. Ya, kita mau bikin kontainer, nanti ditanya tuh flexbox atau grid. Ya, kita pilih ya box yang fleksibel. Ya. Nah, kemudian berapa kolom gitu kan? Nah, kita mau bikin satu kolom yang di atas dan kita akan tambah lagi untuk bikin 2 kolom di bawah gitu. Nanti outputnya akan seperti ini gitu. Silakan. Teman-teman silakan ya. Jadi klik tanda tambah, yang atasnya itu pilih satu kolom flexbox ya, terus udah gitu tanda tambah lagi di bawahnya untuk bikin 2 kolom flexbox juga ya. Sudah? Nah, Oke ya, kalau sudah, nah ini wireframe-nya udah jadi ya, atau kerangkanya udah jadi ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita isi teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ya ada beberapa cara untuk ngisi ya. Oke. Nah, yang pertama itu kita bisa isi dari sisi kontainernya dulu nih teman-teman ya. Kita lihat di sini di sebelah kanan itu ada, kita baru bikin 2 kontainer, betul gak? Ya, kontainer 1 dan kontainer 2. Kontainer 1 isi 1 kolom, kontainer 2 itu isi 2 kolom ya. Nah, sekarang kita pengen edit kontainer yang atas dulu nih teman-teman ya. Nah, begitu kita klik ini ya, dia warna pink-pinknya ini langsung lari ke atas, betul gak? Menandakan bahwa ini kita sedang edit yang bagian ini loh gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa aja sih yang bisa diedit dari si kontainer ini ya. Jadi kontainer itu apa? Kontainer itu adalah pembungkus dari isi. Nanti isinya bisa kita pilih tuh ya, isinya bisa kita pilih ya, tapi kontainer itu adalah pembungkusnya ya. Nah, apa aja yang bisa kita edit? Yang pertama itu adalah layoutnya ya. Layoutnya mau apakah mau lebar atau kecil gitu, itu bisa kita edit. Yang kedua itu style atau gayanya ya, mau warna apa, kotak di sini mau warna apa gitu, atau ada background apa gitu, itu kita bisa pilih ya. Atau advance yaitu margin ya, padding segala macam, atau mungkin begitu kita buka ada efeknya enggak gitu ya, segala macam gitu ya. Nah, biasanya untuk kontainer itu ada 3 editannya, layout, style, dan advance gitu. Oke.
Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman ya, kita akan bikin seperti ini. Jadi di kontainer yang atas itu isinya adalah tulisan, ya, judul dan keterangan, ya, serta di backgroundnya itu kita mungkin masukin gambar ya, bukan video gitu. Ya, kalau saya mungkin di sini kan ada video nih, cuman nggak apa-apa ya, nanti kita bikin sama-sama gambar, ya, oke? Nah, jadi di sini ya mungkin untuk kontainernya ya itu kita isi background dulu teman-teman ya, sebelum kita isi dengan tulisan gitu ya. Nah, kita ke menu kontainer, kita klik kontainernya, kita klik bagian style, kemudian teman-teman masuk ke bagian background ya. Di sini kita akan mengedit background dari si kontainer ini. Sudah? Masuk ke background udah? Oke ya. Kalau sudah ya di sini tipe backgroundnya kita pilih yang klasik ya. Sebenarnya di sini ada beberapa pilihan ya. Ada apakah ada klasik atau gradient ya. Gradient itu nanti bisa apa namanya bergradasi warnanya gitu ya. Atau kita bisa masukin video tuh ke backgroundnya ya. Atau ada apa carousel tuh yang backgroundnya bisa slide gitu loh ya. Oke. Nah cuman nggak apa-apa, kita pilih yang klasik dulu ya. Kita mau masukin foto produknya kita. Oke. Ya klasik, kemudian ya di sini di bawahnya ada image ya. Teman-teman boleh ya kalau udah punya gambar produknya, teman-teman masukin tuh di choose image. Ya, kita ke bagian image-nya terus kita klik yang choose image atau tanda tambah ini sama. Sudah? Nanti kebuka seperti ini. Kajaka aman? Nah, Oke ya. Nah kalau select sudah, file ya? kenapa? Select file ya? Ya select file, betul ya. Kita select file, terus kita pilih gambarnya apa yang mau kita masukin. Bentar ya, gambar saya yang mana nih, hilang. Oke ya, sudah masukin gambarnya. Ya, kalau udah dia muncul di sini ya. Nah, kalau udah selesai kita bisa klik select. Ya, kita bisa pilih gambarnya tuh. Wah, kok nggak kelihatan gambarnya? Sebetulnya gambarnya ada ya, cuman ini kontainer gepeng aja gitu karena belum ada isinya gitu. Kajaka udah? Halo, Kak Jaka, aman? Aman. Oke ya, sudah. Nah kalau sudah, ya, nah ini kalau teman-teman lihat di saya punya nggak kelihatan ya, betul nggak? Sebetulnya bukan nggak kelihatan ya, tetapi karena si kotak ini tuh gepeng gitu loh teman-teman ya. Ini kalau saya kasih margin nih, sorry ya, saya demoin dulu. Ya kalau saya kasih margin tuh dia ada tuh gambarnya tuh. Oke. Nah ini untuk gambarnya ya biar tambah kelihatan lagi, teman-teman di sini bisa display size-nya itu kita kasih cover ya. Jadi dia gambar itu satu mengikuti ukuran layarnya gitu loh. Sudah? Nah kalau sudah ya, nah sekarang gini ya, di teman-teman punya ada ya tampilan gambarnya ya, walaupun tipis gitu dikit gitu ya, oke. Nah kalau sudah ya, pertanyaan adalah kenapa sih gambarnya gepeng gitu ya? Nah karena karena kontainer itu belum ada isinya, makanya dia gepeng gambarnya. Ya caranya gimana? Ya caranya adalah kontainer kita isi dulu nih teman-teman ya. Nah untuk ngisi kontainernya ya caranya adalah
bisa kita klik tanda tambah di sini, ya. Di sini ada tanda tambah, atau bisa kita klik tanda tambah di sini untuk nambahin isinya, ya. Nah, kita klik tanda tambahnya yuk. Ya, nanti di sebelah kiri itu kebuka tuh apa sih yang bisa kita isi gitu ya. Isiannya ada apa aja gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, isinya itu ada beberapa ya, yaitu ada layout lagi. Kita bisa bikin layout dalam layout gitu ya, atau kita bisa masukin tulisan ya, atau video atau apa segala macam ya. Nah, di sini isi itu ada dua ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang pro ini berbayar nih ya, jadi kita mungkin matiin aja yang pro ya, kita tutup aja, kita nggak pakai ya. Nah, kita bisa pakai yang apa, yang general, dan kita bisa pakai yang nggak ada tanda gemboknya itu ya. Oke, tuh yang WordPress bisa tuh ya. Nah, kalau sudah ya, nah sekarang kita pengen masukin tulisan di sini ya, di tengah-tengah sini nih. Gimana caranya? Ya, caranya adalah ini tulisannya kita drag and drop ya. Jadi kita tarik sampai ya ungu-ungunya atau pink-pinknya itu ya, dia ke posisi yang benar. Ya, berarti di sini ya, bukan di sini, bukan di sini, bukan di tengah, tetapi yang di atas tuh ya. Kalau sudah benar kita lepas. Nah, nanti dia tulisannya masuk tuh ke dalam kontainer yang di atas gitu. Oke, bentar ya. Kenapa? Karena gambar saya tuh nggak muncul dari tadi. Kayaknya mesti edit. Oh, ini tuh baru muncul tuh ya. Nah, karena gambar saya memang untuk dioptimasi untuk yang handphone punya gitu. Oke. Ya. Nah, sekarang tulisannya udah masuk, betul nggak teman-teman? Nah, sekarang gimana cara kita edit tulisannya? Nah, sekarang gini ya. Untuk kita ngedit isi, ya itu bisa ada beberapa cara. Yang pertama adalah bisa kita klik tulisannya, atau kita bisa klik di sini ada tulisannya, headingnya, betul gak? Ya, kita bisa klik, nanti muncul nih menu editannya. Nah, untuk item atau untuk isi, ya biasanya ada 3 juga tuh editannya. Yang pertama itu adalah konten, ya ini isinya mau apa. Kedua, style, ya ini gayanya mau kayak gimana? Apakah rata tengah, rata kiri, rata kanan, gitu ya. Oke? Atau fontnya mau apa gitu, itu bisa ya. Oke, size-nya bagaimana itu bisa kita atur di sini ya, ada di typography di dalam style. Nah, ada juga tadi tuh kayak saya tuh advance ya. Advance itu kita bisa ngatur beberapa hal ya, layoutingnya bagaimana ya, kemudian apakah ada efeknya waktu dia masuk gitu. Contoh nih ya, saya pengen waktu dia masuk itu ada gayanya tuh, wah scroll down begini kan keren gitu ya. Oke, nah jadi ada 3 ya, biasa ada kontennya, isinya apa, stylenya, gayanya mau kayak gimana, dan advance itu ada ini ya, menu lanjutannya gitu loh ya. Oke, nah sekarang teman-teman silakan atur dulu ya, tulisannya mau apa, stylenya mau kayak gimana, kemudian pemposisiannya atau apa namanya, gayanya mau kayak gimana gitu. Jadi teman-teman silakan explore dulu ya. Nah, ini biasanya isinya apa sih ya? Nah, tips buat teman-teman ya, biasanya isinya itu harus mengandung kata kunci yang teman-teman mau tembak di websitenya gitu. Kayak saya nih, contoh nih. Ini kan AC Mini Portable nih, berarti di sini saya pengen apa namanya? Ketika orang cari AC Mini Portable di Google, website saya itu nampil gitu loh. Oke, jadi di sini langsung aja saya tulis nih.
Nah, jadi ya saya masukin dua tulisan tadi itu ya. Saya drop lagi heading di bawahnya ya, masuk ke dua tulisan di sini. Oke. Nah, berikutnya saya tinggal atur tuh ya warna tulisannya ya, kemudian posisi tulisannya seperti apa gitu ya. Sudah atau belum? Kak Jaka aman? Aman. Oke ya. Menjadi captionnya aja. Oke. Ya itu PR sih ya. Cuman nggak apa-apa ya, kita di sini belajar layouting dulu aja. Oke. Nah di sini ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini gambar saya juga masih belum muncul atau masih gepeng, betul gak? Kenapa sih kayak gitu? Ya karena ternyata ya ini tingginya masih kurang cukup. Ya oke. Nah di sini saya akan kasih tahu ke teman-teman konsep dari margin dan padding. Ya oke. Nah tadi kita udah belajar konsep layouting, kemudian udah masukin item, kemudian kita udah belajar editing gitu ya, baik editing kontainer maupun editing isinya. Nah sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu yang lebih advance ya, yaitu kita belajar yang namanya margin dan padding. Oke. Nah kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan perhatikan deh. Nah, saya print screen dulu nih biar enak jelasin nih. Aku nggak mau sih. Oke ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ya, di sebelah sini itu ya, dari tulisan ya, dari tulisan nih ke batas terluar itu ada jarak, betul gak? Ya. Iya. Dari tulisan ke batas terluar itu ada jaraknya. Ini juga nih dari batas bawah tulisan ke jaraknya ke batas luar itu ada jarak nih. Ya. Nah, jarak ini kita sebut sebagai namanya adalah padding. Apa? Padding. Padding. Ya, padding itu apa? Padding itu adalah jarak dari objek ke batasan luarnya dia. Oke? Itu adalah namanya padding. Nah, tadi ada margin tuh, betul gak? Margin tuh apa sih? Margin itu adalah jarak dari batas satu kontainer ke batas kontainer yang lainnya. Kebetulan ini marginnya 0 nih, jadi nggak kelihatan. Oke, ini adalah namanya margin. Oke, di sini nih, di tengah-tengah sini ini namanya margin nih, ya. Marginnya kebetulan ini 0 nih marginnya, jadi nggak kentara. Oke, ini saya demoin. Kalau saya ke menu advance, ya di sini kan ada margin sama ada padding ya, betul gak? Apa yang terjadi kalau saya kasih padding top sama bottomnya itu 20-20 gitu ya. Nah yang terjadi adalah, lihat deh, jarak si huruf A ini ke batas terluar itu jadi nambah, betul gak? Oke. Nah ini adalah namanya padding. Kalau saya nambahin marginnya, ya contoh nih margin bottom nih, ya.
Saya tambahin 200 deh gitu ya. Maka sebetulnya ini yang nambah itu adalah jarak dari ini ke sini, ini ke batasnya dia gitu loh. Ya, ini kan kelihatan nih. Ya. Nah, ini adalah namanya margin gitu ya. Jadi margin itu jarak dari satu item ke item yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya kalau saya mau bikin ini lebih estetik kan berarti kan margin atas dari si Arumio ini kan harus saya tambahin tuh biar estetik. Oke. Dan juga margin bawah dari tulisan bawahnya itu yang ada di mana saja itu, ini saya tambahin margin bawahnya gitu ya. Yes, kok. Oh ya, kadang-kadang dia suka gini, jadi kita mesti buka dulu kunciannya biar dia nggak ngikut value-nya gitu ya. Jadi kita bisa tambahin tuh ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kak, kalau mau add fund itu berbayar atau gimana ya? Apa tuh? Ini apa? Advance ini? WordPress-nya yang add fund. Iya. Enggak. Oh, di sini udah ada. Udah ada di sini. Oh, enggak ya? Oke. Nggak berbayar ya. Oke. WordPress itu selama dia bisa diakses itu nggak berbayar ya. Dia kalau nggak bisa diakses itu berbayar. Ya. Kayak contoh di sini kan ada nih ada motion effect tuh, terus ada gemboknya tuh. Nah, ini berarti berbayar nih kalau mau aktifin. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, teman-teman silakan atur dulu aja nih biar estetiknya gimana gitu. Ya, gambar saya memang dioptimasi untuk mobile ya, jadi ini kalau di mobile kelihatan tuh. Oke, sudah? Ya, kalau sudah ya berarti sekarang teman-teman sudah belajar konsep yaitu layouting ya, dan juga konsep margin dan padding ya. Oke. Nah, berikutnya ya kita mau ngedit di kontainer bawahnya ya. Yuk kita lanjut dulu yuk. Ya, karena kenapa? Karena kita nggak akan pakai ini sebetulnya ya. Nanti ini kita semua kita akan belajar pakai template. Ya, cuman sebelum kita bisa menggunakan template ya, kita belajar cara pakainya dulu gitu loh. Ya. Oke. Nah, jadi di sini di bawahnya kan tadi kita udah bikin kontainer tuh. Ya, isinya 2 kolom tuh, kolom kiri, kolom kanan. Nah, di sini mungkin untuk kolom kiri ya, karena saya pengen bikinnya kayak gini, ya berarti kan kolom kirinya adalah gambarnya, betul gak? Ya, jadi kita drag and drop image ke dalam kolom kiri. Ya, dan di kolom kanan sama di kolom kanan itu ada tulisan ya. Nah, tulisannya mungkin ada 2 ya, ada heading, ada text editor. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, perhatikan baik-baik waktu kita drag and drop ya. Waktu kita drag and drop. Ini contoh nih, saya drag and drop nih. Bentar ya. Saya contohin dulu. Nah, waktu kita drag and drop, ini perhatikan nih, dia ping-pingnya itu di mana tuh? Ya, yang warna pink itu di mana? Ya, karena kenapa? Karena warna pink itu akan menentukan nih itemnya akan di drop di mana gitu ya. Nah, kalau saya dropnya pas lagi di sini, ya ini kan sebetulnya harusnya teksnya ada di bawah tuh, di bawahnya tulisan add your heading. Nah, tapi karena pinknya ada di tengah, nah ini kalau saya lepas tuh dia ada di tengah jadinya gitu. Ya, nah kita kan nggak mau. Ya, nah makanya pastikan yang penunjuknya itu ada di tempat yang benar gitu ya. Tuh. Sudah? Ya, kalau sudah, nih lagi nih ya masukin gambarnya gitu ya. Kita klik gambarnya. Kalau mau ngedit gambarnya gimana? Ya tinggal diklik aja gambarnya. Kalau mau ngedit tulisannya gimana? Tinggal di klik aja tulisannya gitu. Jadi gampang banget ya. Kalau kita mau ngedit apa tuh tinggal klik aja gitu loh. Ya, oke.
Ya, oke. Jadi seperti ini, ya. Nah, kalau sudah ya di sini ya teman-teman sudah belajar konsep yang namanya layouting ya. Sampai sini dulu nih, ada pertanyaan nggak? Ya, kita udah belajar layouting, kita udah belajar desain ya, style segala macam. Ya, kita udah belajar bahwa gambar itu bisa ditaruh di kontainer ya, jadi background gitu ya. Kemudian gambar juga bisa dipasang sebagai item ya di dalam satu kolom gitu ya. Kita juga udah belajar bahwa bisa bikin berapa kolom ya dalam satu ini ya gitu. Oke. Sampai sini dulu nih, ada pertanyaan nggak? Aman ya? Kak Jaka juga aman ya? Aman, aman. Oke ya. Nah, kalau sudah ya, nah pusing nggak kita ngedesain kayak gini? Ya, sebenarnya pusing ya, ini meres otak banget, betul nggak? Ya, apalagi kalau kita nggak ada selera desain, wah hancur. Ya, oke. Nah, makanya di sini ya sebetulnya ya Elementor itu keunggulannya adalah dia layoutnya sudah banyak layout yang siap pakai punya gitu loh ya. Oke. Nah, yuk kita sama-sama klik silang tuh yang tadi tuh di layar kita silang semua, kita hapus dulu ya. Kita akan belajar untuk pakai yang namanya template gitu. Oke, sudah? Nah, kalau udah kehapus semua, yuk sama-sama teman-teman di sini ya. Kalau tadi kan kita pencetnya tanda tambah, sekarang di sampingnya itu ada gambar folder, betul gak? Nah, jadi sebetulnya gambar folder ini adalah templates ya dari si Elementor ya, oke? Nah, ini saya jelasin dulu ya. Boleh lihat layar saya dulu, oke? Nah, templates itu biasanya dibagi menjadi dua kategori ya. Ada yang namanya block, ada yang namanya page ya. Blok tuh apa sih? Blok itu biasanya dia satu kontainer gitu, atau satu section gitu. Ya, satu baris ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih tuh ya. Oke, kalau saya punya satu baris, saya pengen masukin apa gitu. Ini bisa ya. Oke. Nah, kalau page ya dia tuh template-nya tuh satu halaman. Ya, jadi nanti satu halaman teman-teman tuh diganti full sama dia gitu. Ya, oke. Nah, mungkin di sini ya karena yang blog itu pada pro semua alias harus bayar semua ya. Nah, kita coba pakai yang page dulu aja ya teman-teman ya. Kita klik yang page yuk. Nah, di page itu di atas kiri ada satu tuh yang gratis tuh. Ada? Ada ya, oke. Nah, kalau ada ya, nah di sini langsung aja kita klik insert untuk kita pakai template-nya. Nah, begitu kita klik insert, nanti teman-teman akan dimasukin ke sini nih, connect to template library. Kita disuruh bikin akun Elementor, ya. Nggak apa-apa ya, kita daftar aja ke Elementor, langsung aja kita klik yang get started. Oke. Nah, di sini langsung aja teman-teman klik yang create an account. Create an account. Ada? Ya, diklik aja dulu. Kemudian klik yang sign in with Google biar cepat. Ya, teman-teman pilih aja akun Google-nya. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke halaman ini, betul gak? Kak Jaka udah? Aman? Oke. Udah? Udah. Oke, kalau udah langsung aja kita klik connect di sini. Nah, kalau udah muncul seperti ini semuanya udah. Nah, kalau udah kita klik apply. Jadi dia otomatis gambarin ininya, layoutnya.
Nah, kalau udah ini keluar ya lewatnya ya. Oke? Wah, keren ya. Udah siap pakai nih ya. Nah, ini sama sebetulnya konsepnya kayak tadi ya. Kalau kita mau ngedit gambarnya, tinggal kita klik tuh. Ya, kalau kita mau ngedit tulisannya, kita klik ya. Kalau nggak mau pakai ininya, kalau nggak mau pakai layoutnya, contoh nih, saya nggak mau pakai baris ini nih. Ya tinggal saya silang gitu loh. Ya. Oke? Tuh, ini gampang banget ya. Nah, jadi apa namanya, ini bisa kita edit langsung nih teman-teman ya. Tuh contoh nih ya. Saya pengen edit tulisan ini ya. Gitu ya, oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa namanya? Tinggal di ini aja, tinggal di edit-edit aja teman-teman gitu ya. Oke, mau masukin gambar gimana? Masukin aja tuh. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menarik ya teman-teman ya. Gitu. Gampang banget. Ya. Nah, ini tinggal apa? Tinggal kita tentukan nih teman-teman ya, kontennya mau apa. Ya, kayak tadi tuh ya, kontennya mau apa. Nah, ini. Tinggal ikuti ini gitu teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang untuk kontennya masih pusing nggak teman-teman untuk masukin kontennya? Ya, udah lebih mudah ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman memang agak ini ya, contoh nih, ini kan kalau saya mau tulis-tulis apa segala macam kan ini ya agak pusing ya mungkin ya, atau agak ribet lah untuk kita ini ya tulis-tulis konten gitu. Kalau nggak punya waktu, gimana caranya untuk biar lebih gampang? Pakai apa? Kita akan pakai yang namanya ChatGPT. Ya, ChatGPT untuk ngebantu kita bikinin kontennya gitu ya. Oke. Yuk sama-sama kita buka ChatGPT-nya yuk. Oh, bentar ya, saya salah akun. Oke. Nah, kalau sudah sekarang ya kita akan bikin prompt-nya sama-sama ya teman-teman ya. Sekarang kasusnya adalah kita kan udah tahu nih kontennya apa, betul gak? Ya, cuman kita butuh si ChatGPT untuk bantuin saya gitu ya. Oh, saya kontennya ini nih ya. Nah, jadi ceritanya di sini ya kita ngatur si ChatGPT nih ya. Anda adalah seorang apa namanya copywriter yang paham web design, di mana website yang Anda hasilkan itu sangat SEO friendly. Nah, jadi tetap ya rule nomor 1 adalah kita brief dulu nih si ChatGPT itu mau seperti apa ya. Kedua ya kita kasih tahu ya problema kita tuh apa ya. Oke. Saya sedang mencoba untuk sedang berjualan ya. Saya sedang berjualan AC Mini Portable. Ya. Target market saya adalah, nah ini saya ceritain dulu nih ya, orang yang kos dan tidak boleh pasang AC. Ya, kemudian orang proyek yang mau adem di mesnya. Oke, kemudian pemilik apartemen atau rumah kecil yang kapasitas listriknya nggak cukup, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita ceritain nih ya, konten dari website saya adalah yang pertama apa tuh ya. Atau bisa juga kita minta si ChatGPT desainin kontennya apa ya gitu ya. Oke. Kita ceritain dulu kata kunci yang mau saya tembak. Optimalkan
di website saya adalah apa? Contoh C Mini Portable. Oke. Buatkan saya konten landing page-nya dengan tujuan agar orang mau membeli AC saya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah prompt-nya ya. Ini teman-teman boleh ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, oke. Nah, kalau saya mungkin nggak cukup sampai sini. Kenapa? Karena saya udah tahu nih kelebihan produk saya itu apa gitu ya. Jadi di sini saya akan di bawahnya sebagai referensi. Ya, berikut adalah kelebihan dari AC yang saya jual. AC portable ya. Oke. Nah, di sini di bawahnya saya langsung masukin tuh kelebihannya apa segala macem gitu ya. Oke. Nah, ini akan saya masukin ke ChatGPT-nya saya. Ya, kemudian saya akan enter. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke ya. Nah, sekarang saya udah punya nih copywriting-nya nih. Tinggal yang bikin apa? Yang tinggal saya masukin tuh ke ininya. Ya. Oke. Jadi sekarang untuk bikin website itu jujur ya, prosesnya itu sangat amat dipersingkat sekali dengan ChatGPT ya. Udah nggak zaman lagi tuh kita pusing-pusingin atau kita tektokan lama banget dengan tim kontennya kita gitu loh. Kita udah bisa tahu nih gambarnya seperti apa. Nah, ketika ChatGPT sudah kasih tahu, kita sebagai pemilik produk kita ngecek lagi. Ini apakah benar nih nyawanya produk kita bukan nih gitu loh. Ya, kalau misalnya kita masih ngerasa feel-nya kurang, ya kita suruh ChatGPT perbaiki lagi gitu loh. Ya. Sampai apa? Sampai kita rasa bahwa oh ini udah cukup nih. Gitu. Ya kalau sudah cukup ya udah masukin ke websitenya gitu loh. Ya, oke. Nanti kita tolong prompt-nya di share gitu boleh ya? Oh iya, sorry, saya belum ini ya, belum copyin ya prompt-nya ya. Saya bisa edit sesuai kebutuhan. Boleh.
Ini yang saya punya promnya ini yang panjang nih ya, karena tadi saya udah masukin deskripsinya saya. Oh iya, ini belum saya enter ya, sorry. Ya ini promnya. Ya jadi teman-teman sesuaikan ya dengan target marketnya siapa, kemudian kata kuncinya apa gitu ya. Oke, kalau sudah ya sebetulnya materinya tinggal kita ini ya, tinggal kita ngedesain-desain ya gitu. Oh, satu lagi teman-teman ya, sebelum saya lupa. Yuk, sebelum kita desain satu lagi yuk teman-teman. Ya. Tadi kita udah install yang namanya starter templates ya. Starter templates itu lebih memudahkan kita lagi nih teman-teman ya. Kalau ini kan template-nya paten ya, betul gak? Maksudnya udah diatur begini gitu loh ya. Oke. Nah ini yuk sama-sama kita hapus lagi semuanya, kita silang-silangin lagi ya. Kita akan pakai template yang satu lagi, yaitu yang starter templates ya. Udah dibersihin semuanya? Oke ya, ya ini udah ya. Oke, kalau udah ya sama-sama yuk kita klik yang logo S ini nih, yang starter templates. Nah, ini lebih banyak lagi template-nya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini nih, wah ini udah siap pakai semua nih. Ada yang premium, ada yang gratis lagi gitu ya. Jadi ini udah banyak banget gitu loh. Ya. Oke. Nah, ini sama ya, ada dua jenis ya, ada templates, ada block ya. Nah biasanya memang kalau untuk di starter template ini saya pakainya yang blocks ya. Kenapa? Karena saya pengen custom lebih lagi gitu loh ya. Pengen bisa saya custom gitu ya. Cuman kalau teman-teman pengen biar gampang langsung aja satu halaman lah, boleh aja silakan gitu loh ya. Caranya sama kayak tadi ya. Kalau teman-teman mau yang satu halaman itu ya, ini bisa kita klik kita klik, kemudian kita bisa klik import template ya. Oke, kalau mau ya. Cuman kalau saya lebih milih yang block ya. Maka saya akan masukin dulu tuh satu persatu gitu ya. Oke, ya kalau sudah ini tinggal kita klik ini ya. Contoh nih, saya pengen masukin yang ini deh ya. Ini. Nah, saya klik, kemudian tinggal saya klik yang import block. Ya, nanti dia importing, dia masukin tuh. Nah, udah jadi tuh. Ya, keren ya. Tinggal kita edit aja gambarnya. Gitu ya. Sama di bawahnya kalau mau nambahin barang lagi ya tinggal diedit lagi aja apa gitu ya. Nah, tadi kan yang yang kedua itu kan dia kasih fitur ya. Nah, mungkin di sini kita kasih fitur gitu ya. Fitur 1 2 3 4 apa gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah ya masih ada waktu ya, sama-sama kita desain ya teman-teman ya untuk untuk websitenya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita sambil desain ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan gitu. Oke. Silakan, saya kasih waktu untuk kita sama-sama desain.
font yang biasa dipakai ini Kalau apa, saya Mas? pribadi, saya ada beberapa font. Ada kalau yang emang suka tipe-tipe kayak saya, ini kan saya kan apa namanya estetik ya, maksudnya minimalis banget. Nah, ini kalau nggak Monsterat, Poppins. Itu fontnya Google tuh. Dicari aja di situ, Monsterat atau Poppins. Sebenarnya ada di situ kan ada preview fontnya ya. Jadi bisa di browse satu-satu tuh. Jadi nanti kan ketahuan tuh, oh dia fontnya kayak gimana ya gitu. Cuman memang sejauh ini kalau saya kan stylenya itu minimalis. Jadi saya pakai kalau nggak Poppins ya itu tadi apa namanya Monsterat. Monsterat mana? Ini Monsterat nih yang ini. Makanya Mas, Ya. kan tadi ada konten-konten premium tuh. Itu kita sekali sekali beli doang atau ada per template atau Sekali beli beli. template beli gitu-gitu? Sekali beli. Oh di itu ya apa namanya? Iya di sini nih tuh di Pro Di Widget. Elementor itu ya? Di Elementornya. Ada yang ini, ada yang bulanan, ada yang sekali beli. Oh art bulanan ya? Ada yang bulanan, ada yang sekali beli. Artinya kalau misalkan bulanan Mas, terus kita nggak mau perpanjang itu masih bisa dipakai kan ya? Masih tampil, cuman nggak bisa diedit aja. Kalau udah dipublish nggak akan ini kan, maksudnya nggak. Ya nggak akan hilang. Oh siap siap. Memang kadang-kadang banyak tuh desainer yang ya ini biasanya habis ngambil kelas ini mereka buka, ada yang nekat tuh buka jasa desain tuh. Ya, terus mereka bayar premium terus udah. Mereka itu rate-nya satu kali desain itu satu halaman antara 500.000 sampai 1 juta per halaman. Ini apa? Postingnya gitu ya? Iya. Iya. Enggak ini jasa desainnya. Oh jadi jenisnya itu doang ya? Iya, jasa desain toh. Nah ini ChatGPT kita bisa suruh ini ya, suruh bikin gambar gitu. Jadi kita bisa pakai gambar-gambar dari ChatGPT. Memudahkan banget. Gitu. Ini yang premiumnya, yang berbayar ya? Atau enggak Yang yang berbayar juga bisa kok. Oh gitu ya? Lucu nih. Ibu kos.
Hari ini kan pembuatan website ya. Ya, Untuk sesi berikutnya masih website atau enggak? masih website, cuman kita bahas SEO. Jadi 2 pertemuan berikutnya itu kita bahas SEO. Oke, ini untuk setting apa namanya itu URL nggak dibahas ya? Untuk Kayaknya setting URL nanti. Menurut saya agak penting. Ya, nanti. Pas di Soalnya, SEO mungkin ya. Apa namanya, pas di SEO-nya, betul. Oke.
Gimana? Aman? Bikin website itu pusing, butuh fokus. Iya betul. Ya. Nah makanya dari tadi nih yang di awal itu, nah, kita bikinkan ininya. Biar apa? Biar kita tuh bisa fokus tuh poin per poinnya apa. Jadi kita nggak bingung secara garis besarnya. Ya kalau seperti itu. Untuk pembuatan website gimana? Masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Aku sih enggak sih, karena udah biasa, cuman memang ya enggak maksudnya tetap ada ya, maksudnya ada ilmunya masih tetap ada. Ya. Kalau Kak Jaka gimana? Kalau saya mau coba nanti misalkan Sabtu Minggu gitu, masih bisa di akun yang ini kan ya? Iya bisa. Ya. Saya ditambah new page gitu ya, new page, bukan buat page baru ya. Sering-sering Pak, kalau nggak lupa. Sih. Ini nggak usah di new page kok, ya. Jadi edit di ini pun juga bisa gitu. Nah yuk kita belajar keluar masuk dulu yuk sebelum kita lanjut edit lagi, ya. Gitu ya. Ya. Nah jadi ini pertama-tama yuk yang udah kita edit di sini kita publish dulu yuk. Di atas kanan itu ada tombol publish, jadi kita publish dulu, ya. Nah di sini saya mau kasih kenal dulu nih, ya, karena fitur Elementor kan tadi saya cuma bahas yang inti-intinya aja kan gitu loh, ya. Sebenarnya ada apa lagi fitur Elementor, ya. Nah yang pertama itu, ya kalau teman-teman lihat, ini saya lagi ngedit mode mobile, betul nggak? Karena nggak full nih, ya. Nah kenapa? Karena di sini saya sedang milih mode mobile gitu, ya. Oke. Nah nanti saya harus 3 kali kerja lagi gitu, ya. Oke. Nah kenapa sih saya ngerjainnya versi mobile dulu, ya, karena Google, ya, saat ini Google itu lebih fokus ke yang namanya mobile first indexing, ya. Jadi yang di scan sama dia itu website versi mobile dulu tuh, ya, dinilai dari website versi mobile, ya. Karena kenapa? Karena akhir-akhir ini memang kan kita banyakkan browsing, apakah dari laptop kan enggak, ya, kita banyakkan browsing dari handphone, ya. Nah makanya Google itu menerapkan sistem yang namanya mobile first indexing, ya. Oke, ini jadi kalau misalnya mau ganti modenya, ya teman-teman ganti dari yang atas ini, ya. Ya nanti saya akan atur lagi tuh, ya, yang ini tuh, ya, tulisannya gimana, logonya kayak gimana gitu, ya. Saya akan atur lagi gitu. Yang kedua, ya, menu ini, ya, kita lihat di sini ada yang namanya menu Elementor, ya. Di sini ada history, ya. Aduh, kalau saya salah desain gimana? Nah di sini bisa di undo, ya. Undo-nya di sini. Oke. Nah apalagi ada kalau misalnya kita mau bikin tema, ya, theme builder, ya, cuman nggak usah, nggak relevan juga, ya. Nah di sini mungkin fitur yang penting itu adalah ini juga nih, site settings, ya. Nah di site setting ini kita bisa ngatur tuh, fontnya nanti warnanya mau apa secara globalnya gitu, ya, atau stylenya mau apa global, fontnya gitu, ya. Jadi di sini mungkin saya akan setting, ya, bahwa untuk fontnya itu setiap kali saya bikin apa langsung fontnya popin gitu, terus saya bagaimana gitu, ya. Oke. Nah jadi di sini kita bisa nantinya kedepannya desainnya lebih gampang gitu, ya, karena dia udah ada template-nya gitu, ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, ya, berikutnya, ya, terakhir ini, ya, structure, ya. Structure ini sebenarnya ngasih tahu nih kita di dalam website kita tuh lagi ada apa aja, ya. Saya punya 4 kontainer, di mana kontainer 1 itu, ya, ini gambar nih, ya, gambar logo saya. Kontainer 2 itu, ya, ini tulisan dan kawan-kawannya gitu, ya. Oke. Nah itu, ya, sekilas tentang fitur kunci lah gitu, ya. Nah kalau saya pengen lihat nih website saya kalau udah dipublish kayak gimana, nah di sini ada yang namanya preview, ya, preview change gitu. Jadi sebelum kita publish itu kita bisa preview. Kalau saya klik preview nanti dia akan tampilkan sesuai dengan, ya, settingannya saya gitu, ya. Tuh kurang lebih seperti itu. Oke. Nah kalau udah kita publish dulu yuk teman-teman, ya. Saya udah publish dari tadi walaupun berantakan.
Ya kalau udah publish, ya ini kita refresh ya, di sini harusnya sudah ini ya, sudah ini ya, sesuai dengan tampilan website kita. Bagus loh ini buatannya loh. Aduh, terima kasih. Latihan aja bagus. Ya, sama-sama. Kalau saya latihan, aduh, nyetingnya pusing. Gitu. Oke, ya kalau udah dipublish, nah sekarang ya, nah gimana cara kita keluar ke WordPress-nya? Nah, caranya adalah di sini ada sekiri ada menu. Nah, di sini ada exit to WordPress ya. Yuk sama-sama kita klik edit exit to WordPress. Nah, kalau udah ya dia akan kembali ke menu utama. Ya kalau ke menu utama lagi klik logo WordPress lagi gitu. Oke, itu adalah cara keluarnya. Ya. Cara masuknya gimana? Nah, kita pilih nih page mana yang mau kita edit. Ya, kita ke bagian page, all page ya. Nah, kemudian kita pilih di sini mana yang mau kita edit. Yang mau kita edit yang mana? Nah, kalau saya punya yang AC Mini Portable ya, jadi di sini saya langsung klik edit with Elementor. Nah, nanti kalau saya klik edit with Elementor, dia akan langsung masuk ke Elementornya gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang gini ya. Anggap ya. Ulangi. Oke, dari keluar itu. Nah, keluar kan, udah. Page saya itu. Ya, page. Sebelum ini. Sebelum ini nggak ada. Oke, back to WordPress editor apa ya? Ya, back to WordPress editor, betul. Oh iya ini apa? Ya. Udah? Oke, udah. Kesini udah ya? Udah. Nah, kalau mau masuk lagi gimana caranya? Edit ini jasa lain. Edit di bawah AC Mini Portable ya? Ya, di bawah AC Mini Portable ada edit with Elementor. Nah, jadi kalau misalnya sekarang muncul nih menu edit with Elementor ya. Nah, jadi kita langsung aja klik yang edit with Elementor gitu. Dia langsung masuk ke Elementornya. Ya. Oke. Nah, sekarang nih ya. Amit-amit gitu ya. Wah, ini ke close nih. Waduh, ke close. Nah, semuanya ke close. Nah, sekarang gimana caranya untuk saya balik lagi ke tempat edit yang tadi? Ada yang bisa bantu? Domain garis miring ya, WP admin. Domain garis miring WP admin. Ya. Oke, Kak Jaka ikut ya. Iya. Nah, oke, close dulu semuanya ya, kemudian masukin nih ya website kita garis miring WP strip admin. Masukinnya di sini ya. Kadang-kadang ada orang yang masukin di sini. Ya, ada yang nggak ngerti dia masukin sini. Ya, masukin sini yang di atas. Kita enter. Ya. Nah, karena tadi kita udah login ya, dan loginnya saya save, ya saya nggak usah masukin password lagi ya, jadi udah masuk di sini nih. Ya. Nah, kalau dari sini kemana nih Kak Jaka? Pages. Ya, pages terus. Edit. Hah? AC Mini Portable itu. Ya, edit with Elementor. Edit. Oke ya. Jadi aman ya untuk kita keluar masuk ya. Oke. Mas, kalau misalkan saya mau tambah all pages, add new pages itu boleh ya? Boleh, nggak masalah. Ya, new pages, tapi nantinya page-nya itu kan belum nampak tuh. Ya, kalau misalnya memang Kak Jaka pengen bikin satu website dengan banyak halaman, itu mesti ada menu. Tadi kan menunya kita matiin tuh. Oke. Ya. Cuma nggak apa-apa, nanti di grup itu saya kirimin tutorial untuk WordPress yang punya banyak menu ya, gitu. Full website, gitu. Gampang kok sebetulnya. Ya. Nih ya, kenapa saya bikin pakai WordPress dan bikin pakai Astra gitu ya teman-teman ya. Karena gini, ya, kalau di YouTube tuh kita mencari tutorial tuh banyak banget. Ya. Waktu itu ada tuh ya yang peserta juga sih ya di sini gitu ya. Dia iseng tuh, ya harusnya dia baru belajar juga sih ya di kelas kita.
dia tiba-tiba iseng ya nerima project itu tuh bikin website listing properti. Wah, saya juga agak ini loh, berani banget nih orang. Akhirnya ya udah, saya suruh dia buka YouTube ya. Coba kamu buka YouTube ya ke WordPress, ya kamu bikin ini nih, website listing properti. Ya WordPress. Ya di situ ada petunjuknya, ya tuh. Nah, dan di sini kalau bisa gratis ya. Nanti ada tuh ya caranya segala macam gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai Elementor, kenapa sih kita pakai Elementor? Karena ini ya ada ininya, ada tutorialnya juga tuh. Ya. Kalau lebih seperti itu. Oke. Ini kalau teman-teman cari tutorial Elementor Indonesia, itu banyak banget tutorialnya. 30 menit malam Elementor, segala macam bla bla bla, ini banyak banget. Oke. Ya, makanya apa yang namanya ya ngapain susah-susah sih gitu. Ya, cari yang simple, yang cepat, dan kita bisa langsung generate money dari sini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, kalau menurut saya maka bikin Oke ya, sebetulnya hari ini materinya sudah habis sih teman-teman ya. Saya juga nggak nyangka sih bakal cepet kayak gini. Karena kenapa? Karena ya, tadi nggak ada yang nanya tuh, lancar semua tuh. Saya biasa spare waktu tuh untuk kalau ada yang problem-problem segala macam gitu biasa. Berarti pesertanya pinter-pinter. Iya. Ya, apa namanya? Bukan dari nol. Atau coachnya pinter ngajarnya. Sama-sama lah, gitu. Ya. Jadi apa namanya, kalau untuk desain website ini kita masih punya waktu sampai tanggal 10 ya, sampai tanggal 10. Karena kenapa? Karena tanggal 6 sama 8 itu kita belajar SEO, tanggal 10 itu kita masuk ke Google Ads gitu. Jadi asumsinya adalah di sini website teman-teman itu di sesi Google Ads itu sudah siap untuk diiklankan gitu loh. Ya, jadi anggap aja udah gitu loh. Punya saya sih belum sih. Saya malas mikir. Gak apa-apa kan, masih punya waktu sampai tanggal 10. Aduh. Kerja disuruh mikir, sekarang belajar suruh mikir lagi, astaga. Maksudnya yang penting kan basicnya udah tahu ya, gitu. Oh, kayak gini ya. Gak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya nanti di Google Ads itu mau pakai website kan, kalau udah selesai sesi belajarnya bisa nanya. bisa gitu. Oke ya. Nah, ada videonya kok, Chat? Ada. Ini ada videonya. Iya, siap. Nah, videonya saya upload biasanya per 3 pertemuan ya. Ya. Gitu. Oke. Jangan lupa pas nyoba-nyoba lagi. Boleh, enggak masalah gitu. Ya. Mas Jaka habis ini buka jadi website builder, jadi lebih sering latihan, jadi inget. Coba gimana di WA coba. Apa tuh? Bikin jasa pembuatan website. Iya, saya aja pernah buat suruh orang ada. Cuma walaupun bagus tapi saya nggak suka karena karena produknya kan saya yang lebih paham gitu. Jadi kadang nggak sesuai. Kalau suruh orang tuh nggak sesuai sama yang kita mau. Iya. Tapi kalau buat sendiri nggak sempet. Iya, kendalanya itu. Ya. Makanya biasanya saya maunya cepet-cepet aja. Kita briefing ini maunya gini. Iya, tapi tetap walaupun saya juga briefing tetap aja walaupun briefing. Ini ya masih tetap konsepnya nggak sesuai, belum kena. Bener. Beda feel-nya, betul. Okay, murah loh, saya cuma bayar dia cuma jasa sama hosting domain cuma berapa ya, 1.500.000 atau 1 juta gitu, saya lupa. Ya lumayan tuh. 1.500.000 kayaknya. Mahal ya? Enggak, maksudnya menurut saya murah loh. Ya murah itu. 3 halaman. Murah. Lebih. Nggak tahu ya dia berapa halaman ya. Lebih sih, lumayan. Kayaknya sih mungkin murah kali ya. Iya, itu murah sih kalau lebih dari 3 halaman. .co.id lagi. Oh, iya murah itu. .co.id kan mahal. Iya, modalnya bisa 500 tuh yang .co.id. Betul. Kalau one to code pakai WordPress juga, Mas? Enggak, one to code kita ngoding.
lebih enak. Kalau ngoding itu deploy-nya gimana deploy-nya, Mas? Deploy-nya langsung aja kita pakai itu sih, pakai apa? Pertama-tama kita cek dulu di server internal berfungsi apa enggak. Terus di server yang ini ya, server yang buat bukan produksi server buat ini, buat apa istilahnya apa saya lupa tuh ya. Tapi intinya adalah kita lihat dulu, cek dulu di server internal kita. Kalau berjalan bagus baru kita masukin ke server produksi gitu. Deploy-nya pakai FileZilla kita. Gitu. Lebih enak beda sih sebenarnya. Ngoding dengan ini nggak ada beda gitu ya? Sebetulnya tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya adalah cuma nampilin kayak gini-gini sederhana segala macam gitu, itu ya pakai WordPress enak gitu loh. Cuman kalau kenapa kita ngoding? Yang pertama itu kita yang pertama kan kita kursus IT, masa kita WordPress sih gitu. Ya kan kalau dicek orang kan, orang yang ngerti coding kan dia bisa ngecek tuh. Ini websitenya dibikin pakai coding apa WordPress. Gitu. Ya kan nggak. Oh bisa dicek Mas ya? Bisa. Pakai build with namanya. Kita ke build with, teknologi lookup, kita masukin tuh websitenya apa. Tuh, jadi di sini tahu tuh, oh ada apa aja segala macam. Ini kan kita nggak ada WordPress tuh. WordPressnya cuma dipakai di di bagian artikel doang, biar gampang gitu. Ya sisanya nggak ada. Gitu, sisanya pakai Ajax, Bootstrap segala macam gitu. Ya kan secara langsung kan kita mendemonstrasikan ini WordPress ini ngoding loh gitu. Yang pertama, kedua karena kita nah ini saya buka kartu deh ya. Kenapa kita ngoding? Karena di balik website One to Code itu kita sedang tracking. Ya, jadi yang datang ke website kita siapa dan siapa itu ngapain itu kita tracking. Jadi kita bikinnya pakai coding gitu. Ya. Ini kalau di WordPress nggak bisa yang kayak gitu? Nggak bisa. Oke. Gitu ya. Jadi memang di baliknya One to Code itu ya kita ada data analytics-nya tuh. Ya. Jadi visitornya siapa aja, dia pakai perangkat apa, ini ketahuan. IP-nya berapa, tanggal berapa dia ngapain gitu ketahuan. Jadi memang kita mempelajari orang-orang yang datang gitu ya, terus behaviornya seperti apa, buat nanti kita setel iklan tuh lebih efektif gitu. Memang kita tracking. Ini kursus kita ini ada belajar coding nggak? Nggak. di digital marketing ini kita nggak ada coding. Susah nggak sih belajar coding? Aduh saya pusing loh. Masa sih udah tua gini harus belajar coding, ya ampun. Kalau ngoding sebenarnya tergantung kebutuhan. Belajar sih, ya. Bayar orang aja lah ya. Ya kalau itu sih saya lebih menyarankan daripada kalau memang nggak punya waktu ya bayar orang aja. Karena ngoding itu butuh komitmen sekali. Full 24 jam depan layar. Iya loh. Makanya saya kan joinan sama partner saya ngoding, saya bagian marketing gitu. Kalau lebih seperti berarti suruh dia aja buatin punya saya gitulah ya. Bisa. Iya. Kalau lebih seperti itu sih gitu. Ya, jadi tergantung kebutuhan kalau ngoding apa enggak gitu. Dan kalau coding itu biasa websitenya yang aneh-aneh tuh, atau bikin website marketplace itu kita kayak WooCommerce gitu ya. Iya, kayak WooCommerce. Ya, kayak marketplace gitu ya. Iya sih saya pingin tuh ke arah situ sebenarnya. Oh gitu. Arahnya memang mau ke sana, cuma saya tuh lagi bingung karena kalau buat sendiri tuh nggak bisa, kepala saya pusing. Iya. Sebenarnya kalau marketplace sih ya memang pakai ini ya, pakai jasa developer aja sih gitu. Cuman memang saya pikir kita sebenarnya ada jasanya, cuman memang kita lagi full schedule juga sih. Jadi makanya saya nggak tawarin. Gitu. Oh. Karena slot kita ya udah berarti saya tunggu lagi kosong aja lah. Waduh. Boleh, Mas. Terima kasih banyak nih kalau atas kepercayaannya. nanti diinfo. Gitu. Waktunya saya pusing. Udah gitu kan nggak bisa juga kalau saya harus belajar. Dan saya jualan daripada dari omset lah. Iya betul. Cuma kan saya pengen belajar juga. Ya paling nggak buat
VPN atau buat SEO atau apalah. Sebetulnya kalau misalnya SEO itu juga nggak butuh coding amat sih gitu. Kayak peserta saya juga ada yang nih dia servis iPhone Tangerang. Ya tuh dia di atas. Ya kemudian tuh dia di halaman 1. Ya ini nggak ngoding sama sekali. Ini aja udah cukup banget. Gitu. Pakai WordPress ya? Pakai WordPress. Tuh. Ini peserta One Token juga nih. Mantap. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi nggak butuh ngoding kok. Jadi pakai pengetahuan basic aja juga udah bisa banget kok. Cuma kan kalau WordPress biasanya tuh muncul banyak komen masuk. Komen itu bisa kita batasi. Pengunjung gelap, iya bisa. Gitu, nggak masalah sih. Jadi memang tergantung. Kalau kayak digital kayak saya nih, saya selama dari dulu 2010 ya berkecimpung di dunia marketing sampai sekarang, ngoding jarang banget sih. Kecuali waktu itu dulu waktu saya jualan marketplace itu yang ngoding kepake cuman untuk cuman untuk ngupdate stok secara otomatis. Kita kan mau scraping tuh. Dulu kebetulan ya ayah saya juga programmer gitu ya, jadi bikinin dong gitu. Jadi saya dikasih program buat scraping, ya kita butuhnya di situ gitu. Cuman untuk saat ini nggak butuh coding amat gitu untuk SEO segala macam gitu. Paling gitu sih. Oke. Ya, kita tutup sesi hari ini? Boleh juga, udah telat ini. Udah lewat maksudnya. Udah, ya. Oke, ya kalau udah ya, jadi saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini, ya. Oke. Di sesi berikutnya kita akan belajar SEO, ya besok sih masih masih 70% teori ya, jadi mungkin kalau bisa datang lebih awal atau ya kayak tadi kan enak tuh ya, on time jam 5 kita mulai, kita langsung belajar gitu ya. Oke? Kalau sudah thank you banget ya semuanya untuk pertemuan hari ini ya. Selamat malam dan salam semuanya. Thank you.